Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 25 Maret 2025. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Hari ini hari raya kabar sukacita. Kabar sukacita itu peristiwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Kabar gembiranya apa? Bukan kabar gembira dapat warisan, bukan kabar gembira dapat lotre, bukan kabar gembira dapat bonus, bukan kabar gembira dapat THR, bukan kabar gembira dapat undian berhadiah dari bank mana saja, atau dapat hadiah entah dari mana dan sedang dalam pengiriman, tolong dibantu untuk membayar pajak atau transfer dulu, nanti uang atau bonus nanti akan dikirim. Nah, kemudian ketipu. Bisa juga kabar gembira itu membawa duka cita, ya bukan, itulah. Atau kabar gembira ada notifikasi bahwa telah masuk dalam rekening, nah itu kabar gembira juga. Tapi kabar gembira pada Bunda Maria itu adalah notifikasi dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung. Sebagai wanita ada kabar bahwa dia mengandung, itu sukacita tidak? Lalu dia mempertanyakan dong, sukacitanya apakah itu menjadi sukacita yang baik? Kemudian Bunda Maria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi sementara aku tidak bersuami itu, atau belum bersuami, baru tunangan, begitu ya. Nah, kemudian disitulah kemudian malaikat Tuhan menjelaskan bahwa dia akan mengandung karena Roh Kudus, dan bayi yang akan dilahirkan akan dinamai Yesus, yang akan menjadi harapan pembebasan, keselamatan bagi bangsa Israel dan juga umat manusia. Nah, kemudian Bunda Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, gitu ya. Saudara-saudara kasih, betulkah setiap wanita itu kalau dikasih tahu bahwa dia hamil itu kemudian dia sukacita? Tadi pagi ada pembicaraan sederhana, ringan sambil sarapan antara saya, Romo Agam, dan Bapak Uskup tentang hal itu. Saya bertanya, apakah Bunda Maria itu mengalami sukacita bahwa dia itu akan hamil, sementara dia belum bersuami? Sukacitanya di mana? Lalu Romo Agam bersebuah masukan begini, menurut analisa, menurut data, menurut penelitian, setiap wanita kalau dikasih kabar bahwa dia hamil, maka wanita itu mengalami sukacita, ya. Lalu di situ kemudian diskusi berkembang. Sukacita itu dikatakan mulai pudar ketika tahu alasannya mengapa dia hamil, siapa yang menghamili, bagaimana itu hamil, ya. Tapi pada dasarnya setiap wanita mendapatkan kabar bahwa dia hamil itu mengalami sukacita. Ya, beliau mengatakan demikian menurut penelitian. Lalu berkembang lagi, bagaimana kalau dia hamil itu karena diperkosa? Apakah dia mengalami sukacita ketika dia dikasih kabar bahwa dia hamil? Masalahnya adalah nanti kalau anak ini lahir, wajahnya mungkin akan mirip dengan si pemerkosa, atau dia akan mengalami sukacita, atau juga sebaliknya mengalami duka ketika dia hamil
sementara yang menghamili adalah orang yang memperkosa dia. Coba diskusi dong. Saudara terkasih, cukup menarik toh kabar sukacita, karena kabar sukacita ini adalah kabar bahwa wanita ini akan hamil, Bunda Maria akan hamil. Kalau kita mendengar ada gadis yang pacaran hamil, apakah dia mengalami sukacita? Kalau dia sudah punya anak, dianggap cukup dan tiba-tiba hamil, apakah dia mengalami sukacita? Atau ketika dia sudah usia di atas 40, kemudian dikabarkan bahwa dia hamil, apakah dia mengalami sukacita? Ya, saudara terkasih, kita pun juga bisa diskusi lebih lanjut tentang kabar bahwa seorang wanita itu hamil dan mengalami sukacita tidak mudah. Ya, ada orang yang akan memelihara, merawat dengan sepenuh hati, tapi juga mungkin ada yang membuang. Dan kita tahu bahwa kehidupan seumur apapun, satu detik pun kehidupan itu bagi ajaran gereja Katolik adalah sudah pembunuhan. Ya, bahkan dikatakan dalam sebuah artikel pembunuhan begitu kejam. Loh, membunuh embrio yang baru berumur 1-2 detik aja, kenapa dikatakan pembunuhan paling kejam? Dalam sebuah kalimat yang saya dengar, pembunuhan dalam arti yang paling kejam adalah embrio itu adalah kehidupan yang tak berdaya. Dia tidak tahu apakah dia manusia atau bukan, berpikir aja belum bisa apakah dia itu siapapun belum, dia nggak berdaya apa-apa, lalu dibunuh, dibuang, digugurkan dengan berbagai macam cara. Itu adalah pembunuhan terhadap orang yang tidak berdaya, mengenal dirinya pun belum mampu, mempunyai kemampuan untuk berpikir pun belum mampu, dan dibunuh dan dibuang. Mungkin bagi banyak orang, nggak ada, toh dia juga nggak tahu kalau dibunuh. Justru itulah dikatakan pembunuhan terhadap pribadi yang sangat tidak berdaya. Dan itu kita tahu sebagai orang Katolik itu sudah melakukan pembunuhan yang dengan sadar gitu ya. Bunda Maria ketika mengetahui bahwa dia hamil dari Roh Kudus dan anak yang akan dilahirkan itu bukan anak aib, tapi karena Allah mengendaki, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Dan sekali lagi dalam renungan yang terdahulu kita tahu resikonya apa, tetapi yang juga perlu kita renungkan hari ini, apakah Bunda Maria itu juga mengalami sukacita ketika dia mendengar bahwa dia mengandung sampai akhirnya dia mesti membopong jenazah Yesus? Apakah kabar sukacita itu masih menggelora, masih membakar, masih berkobar? Bunda Maria menghayati kabar sukacita itu dengan seluruh hidupnya. Tidak pantas kalau kita mengabaikan Bunda Maria yang telah mau mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita temukan Bunda Maria mengalami sukacita sejak dia mendengar kabar dari malaikat Tuhan dan dia sampai membopong jenazah Yesus. Tidak ada penyesalan bahwa dia telah mengatakan itu. Dia membopong jenazah Yesus. Pieta, ya, patungnya Bunda Maria membopong jenazah Yesus, patung Pieta. Mohon rahmat Tuhan bersama Bunda Maria mengalami sukacita dari awal sampai akhir ketika kita beriman kepada Yesus. Ada banyak tantangan,
ada banyak godaan, ada yang bertahan sampai akhir, tetapi juga ada yang tidak bertahan sampai akhir. Mudah-mudahan kita ditemukan sebagai orang yang bertahan sampai akhir, mengalami sukacita dalam mengikuti Yesus apapun keadaannya, bersama Bunda Maria yang telah memberikan teladan bagi kita bagaimana beriman kepada Yesus. Tuhan memberkati.